Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trizitri Bangga dengan NIM 2401110774. Saya mahasiswa Universitas Riau dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas A angkatan 2024 dengan mata kuliah Budaya Melayu Riau. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tradisi adat Melayu di Kabupaten Kuantan Sengingi, yaitu pacu jalur. Nah, teman-teman semua tahu tidak apa itu pacu jalur? Baik, simak video berikut. Nah, baik, tradisi pacu jalur adalah perlombaan mendayung khas Kabupaten Kuantan Sengingi atau yang biasa disebut dengan Kuansing, Provinsi Riau. Perlombaan ini mendayung dilakukan oleh 50 sampai 60 orang sebagai anak pacu, tergantung dari panjang perahu yang dibuat. Nah, perahu yang dipakai yaitu dari kayu gelondongan atau kayu utuh tanpa sambungan. Masyarakat setempat menyebut perahu itu sebagai jalur. Nah, itulah asal mula nama pacu jalur. Nah, baik, seperti inilah penampakan kayu dari jalur yang diambil dari hutan. Mari kita lihat cuplikan berikut. Sebuah jalur tentunya melewati banyak sekali proses untuk menjadi sebuah jalur. Nah, di sini saya akan menjelaskan awal mula kayu gelondongan tersebut hingga menjadi sebuah jalur yang siap berpacu di Sungai Kuantan. Pertama-tama akan diadakan sebuah musyawarah di desa bersama dengan kepala desa dan juga nenek mama dalam membahas akan membuat jalur. Nah, lalu setelah itu akan dilakukan pencarian kayu yang bagus ke dalam hutan oleh beberapa orang utusan dari desa tersebut. Nah, sebelum menentukan kayu mana yang akan dipilih, nah inilah beberapa cuplikan orang-orang yang sedang mencari kayu jalur di dalam hutan. Nah, setelah menemukan kayu yang pas, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menebang kayu yang akan dijadikan jalur.
tersebut. Nah, seperti inilah proses penebangan kayu jalur tersebut di dalam hutan. Setelah ditebang, kayu jalur akan ditarik bersama-sama oleh warga kampung yang dinamakan maelo kayu jalur, yang biasa memakan waktu hingga berminggu-minggu. Namun, sekarang tradisi maelo kayu jalur sudah digantikan dengan alat berat untuk menarik kayu keluar dari hutan. Seperti inilah cuplikan alat berat yang sedang menarik kayu jalur keluar ke jalan raya. Setelah kayu sampai ke jalan raya, maka kayu tersebut akan dinaikkan ke atas mobil untuk dibawa menuju kampung seperti. Nah, perhatikan ketika kayu dibawa menggunakan mobil seperti video berikut. Setelah kayu sampai di kampung, maka akan diadakan musyawarah kembali untuk menentukan tukang yang akan membuat jalur tersebut. Karena tukang jalur tidak banyak dan juga setiap tukang tentu beda cara pembuatannya. Berikut adalah beberapa cuplikan tukang sedang mengerjakan kayu jalur untuk dijadikan jalur. Setelah jalur jadi, maka akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu melayur jalur. Nah, melayur jalur adalah proses pengasapan kayu jalur agar kadar air yang ada pada kayu berkurang, serta untuk membuat kayu menjadi mengembang. Nah, seperti inilah beberapa cuplikan video sedang melayur kayu jalur atau melakukan pengasapan. Nah, setelah kayu dilayur, jalur akan masuk ke tahap terakhir, yaitu dihaluskan untuk membentuk sebuah jalur dan dipasangkan ular-ular yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat duduk pendayung di dalam jalur. Setelah selesai, jalur akan dicat dan siap untuk turun mandi. Turun mandi biasanya dilakukan oleh seluruh warga kampung, dan ada juga ibu-ibu yang meramaikan dengan membuat makanan khas, yaitu bubur lobah. Jalur tersebut diangkat oleh remaja, laki-laki hingga bapak-bapak dari kampung menuju ke Sungai Kuantan.
Tradisi pacu jalur merupakan budaya yang sudah turun-temurun diwariskan di Kuansing sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Jalur yang dulu hanya menjadi alat transportasi bagi masyarakat di Sungai Kuantan, kemudian digunakan dalam perlombaan adu cepat yang membuatnya semakin menarik. Pada zaman penjajahan Belanda, pacu jalur dibuat untuk merayakan hari jadi Ratu Wilhelmina. Setelah Indonesia merdeka, tradisi pacu jalur sekarang dilaksanakan untuk merayakan hari raya agama Islam seperti Idul Fitri, khusus di Riau. Nah, kini tradisi pacu jalur diselenggarakan untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Puluhan orang yang disebut anak pacu berada di dalam perahu yang memiliki tugasnya masing-masing. Tugas itu dibagi sebagai tukang concang, yaitu komandan atau pemberi aba-aba yang duduk di paling depan. Kemudian ada tukang pinggang atau juru mudi yang membelokkan arah jalur, dan tukang onjai yang memberi irama di bagian kemudi dengan cara menggoyang-goyangkan badan. Dan ada juga tukang tari yang membantu tukang onjai dalam memberi tekanan yang seimbang agar jalur dapat berjungkit-jungkit secara teratur dan berirama. Nah, pacu jalur akan dimulai dengan dentuman meriam sebanyak 3 kali. Dentuman pertama yaitu sebagai tanda untuk jalur-jalur menempatkan diri di pancang start. Kemudian dentuman kedua untuk posisi bersiap mengayuh dayung. Dan dentuman ketiga untuk memulai perlombaan. Nah, konon pemenang pacu jalur tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan pendayung, namun sisi magis dari kayu yang dijadikan jalur serta kemampuan pawang dalam mengendalikan jalur. Nah, baiklah, perhatikan video-video berikut untuk melihat perlombaan pacu jalur yang diselenggarakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Festival Pacu Jalur saat ini dikenal dan diadakan tiap tahun di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Festival Pacu Jalur biasanya dihelat pada bulan Agustus, berdekatan dengan momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada perhelatan ini biasanya masyarakat di daerah Kuansing dan sekitarnya akan berdatangan untuk menonton tradisi ini. Selain dapat menaikkan perekonomian setempat, hal ini juga dinilai dapat terus melestarikan tradisi pacu jalur yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemdikbud. Nah, selain keseruan perlombaan mendayung, variasi kostum serta seruan dari peserta di setiap jalur juga menarik bagi wisatawan yang menonton. Tak pelak jika pelaksanaan tradisi pacu jalur selalu disambut meriah oleh masyarakat Kuansing, wisatawan domestik, bahkan tersohor hingga mancanegara. Nah, baik, itu tadi video dari saya tentang budaya Melayu Riau yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Sekiranya jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah